ada dari 4120, 4130 teman-teman ya, kemudian di 4089 ya. Jadi fungsi dari CPR ini itu untuk mengukur tingkat volatilitas harga pasar lebih panjang, lebih rendah daripada lo yang sebelumnya gitu, yang terbaru ini. Habis itu dia balik lagi naik gitu. Nah, ini yang namanya nge-sweep liquidity teman-teman gitu. Makanya saya Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, gue mau bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan seperti yang lo orang lihat ya, gold itu tidak banyak pergerakan, dia ranging ya. Kurang lebih di 4133 dan terendahnya itu di 4012 teman-teman. Dan saat ini dia lebih banyak bermain di area range 4065 sampai 4133, di mana body closing 4 jam itu tidak lebih dari range itu teman-teman ya. Nah ini sebenarnya kalau kita bahas ya, gue mau bahas dulu yaitu mengenai open interest data sama news untuk malam hari ini teman-teman. Nanti kita baru bahas mengenai technical analysis ya gitu, karena gue mau bahas juga area zona sell yang kemungkinan besar akan diambil ya, dan port untuk dipantau di hari ini teman-teman. Oke, pertama kita mau lihat dulu mengenai open interest data ya. Tadi dia open marketnya itu untuk daily-nya gold itu kurang lebih 4105 teman-teman ya, atau 4104 lah gitu kalau nggak salah. Ya kurang lebih di harga situ, jadi kita ambil 4105 ya untuk open marketnya dia. Ini berarti kita turunin lagi, kita ambil, gue geser dulu ini. 4105, where is ini dia ya. Nah kemudian di atas 4105 ini sebenarnya ada dari 4120, 4130 teman-teman ya, kemudian di 4140 untuk areanya di atas harga opennya gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk hari ini kan dia masih main di 4115, 4130 teman-teman ya. Ini memang jadi range harga akumulasi nih gitu ya di sini. Nah, kenapa? Karena area call-nya ini cukup tebal ya di sini, mulai dari 4120 sampai 4130 teman-teman. Itu ada 64, 73, 72 gitu. Jadi ini memang cukup tebal. Nah, sekarang Bang gimana kalau misalkan in case dia nembus di atas 4130 kemudian dia lanjut rally ya. Di open interest data kan ini cuma ada sampai 140 tuh gitu teman-teman. Oke, kita tahu lah ini 140 jadi the next target di atas 130-nya. Nah, ini kalian tinggal ubah aja ke yang bagian strike-nya. Lorong ubah ke 25 aja gitu biar jauh sekalian ya. Jadi kita bisa ngintip jauh ke bawah. Nah, ini di atas 4140 ya, tadi kan ini, kemudian ini ya kan. Sini opennya kan. Nah, ini ada 4150, 4160, 4170, dan 4175. Ini jadi the next target dari market gold teman-teman gitu ya. Ya ini kalian bisa ubah di bagian strike-nya untuk bisa lihat angka ini gitu teman-teman. Nah kemudian kalau dia turun, in case dia reject di bawah 4100 ya. Nah kita bisa lihat di sini di bawah 4100 itu ada level ya. Kita tandain dulu 4100 ya sama 4105. Ini kita ambil bagian put money itu di 4050 ya, karena ini cukup tebal put money-nya. Lalu nih sorry, ini range ya, dia range 4060, 4050, kemudian 4070 dan 4075 ya. Di bawah itu, di bawah 4070 dia cenderung lebih ke arah 4055 sampai 4050 ya. Di bawah 4050 extremely low itu bisa ke 4015 dan 4020 kembali, dan ini mencerminkan area yang cukup kuat sih sebenarnya, karena dari kemarin 4012 dan 4010 sih memang susah ditembus ya sama market. Dia sempat retest sampai ke area 4000, kemudian dia pullback lagi dari area situ teman-teman ya. Di 4000 sih ada sih yang nunggu gitu, udah cukup banyak sih gitu. Oke, nah itu dari mana? Dari open interest data. Kalau up-nya kita tahu patokannya mau kemana, down-nya kita juga tahu dia mau kemana patokannya gitu teman-teman. Oke. Nah, lalu lanjut lagi, sekarang kita mau bahas mengenai newsnya. Saya pakai Forex Factory, saya udah jelasin kenapa gue pakai Forex Factory ya, gitu teman-teman ya. Nah, ini ada sih sebenarnya dari USD,
ya ada exciting home sales, soalnya kan bukan dari pemerintah ya, jadi harusnya sih untuk newsnya tetap ada. Dan ini kalau kita lihat memang cukup positif dari 4,00 ke 4,06 gitu teman-teman. Jadi ini ada sedikit peningkatan dan memang ada cenderung positif lah untuk DXY, bahasanya begitu teman-teman. Kalau positif untuk DXY berarti negatif untuk gold gitu, harusnya begitu. Tapi ya let's see nanti bagaimana hasilnya gitu teman-teman ya. Ini kita lagi di jam London ya, atau sesi London ya teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut lagi ya, overall sih belum ada, tapi besok sih katanya ada laporan CPI ya, Consumer Price Index dari USD di jam 7.30 malam besok Jumat teman-teman, bukan hari ini tapi hari Jumat ya teman-teman ya, tanggal 24 lah, 24 Oktober ya gitu. Kalau hari ini hanya ada dari Exciting Home Sales. Soalnya di hari Kamis ini ada jobless claim gitu, ini saya jobless claim mingguan kalau orang ingat ya. Nah, cuma karena dia masih shutdown, dia jadi memang belum ada jobless claim karena data dari government-nya belum ada gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi ya, ini kita waktu itu juga sempat bahas ya, rejection di sini ya 4378, dan dia sampai saat ini dia udah turun sih gitu, udah turun lumayan jauh sampai ekonomi 4000 ya. Nah, ini udah 3000 pip sih gitu. Turunannya udah cukup jauh 3. Terus sekarang kita mau cek bagian CPR ya. Nah, untuk CPR ini gua agak defensif sih sebenarnya untuk CPR hari ini gitu. Kenapa? Karena kalau orang perhatiin ya, setiap kali dia CPR-nya kecil, dia movementnya cukup volatile gitu, teman-teman ya, perhatiin. Nah, ini dia volatile kan gitu. Tapi kalau CPR-nya gede ya, movementnya nggak gitu volatile, artinya kalau dia turun dia nggak banyak spike candle-nya gitu. Nah, ini juga sama, ini kecil juga nih. Nah, ini dia cukup volatile gitu teman-teman ya. Nah, ini lumayan kecil juga ya, dia turun juga lumayan dalam gitu. Nah, hari ini sebenarnya kecil ya, dan ini dia masih bermain-main di range CPR-nya dia. Untuk range CPR-nya itu di kisaran 4089 ya. Jadi fungsi dari CPR ini itu untuk mengukur tingkat volatilitas harga pasar dan juga potensi movement dia mau kemana, itu fungsi dari CPR teman-teman. Nah, kemudian kan ini ada S1, S2, S3, R1, R2, R3. Fungsinya apa? Kalau R series ya, R series R1 sampai R3 itu adalah berfungsi sebagai resisten. Ya, kemudian untuk S1 sampai S3 itu berfungsi sebagai support, teman-teman. Nah, untuk resisten dia di R3 itu paling jauh di 4329, S1 paling jauh, S3 paling jauh itu di 3857, terdekatnya di 416. Kalau ini R1 terdekatnya itu di 4172. Nah, selama dia bertahan, sekarang kalau kita perhatiin ya, gold itu secara technically dia udah bertahan di atas CPR nih gitu, yang menandakan bahwa sebenarnya dia itu lebih cenderung untuk bullish atau naik ke atas gitu. Targetnya kemana? Targetnya itu ada di 162 ya, 4162 atau 4172, karena di sini ada current height-nya dia yang perlu di sweep dulu ya. Ini ada liquidity pass ya. Nah, ini kalian bisa tunggu mungkin 172 atau 175 untuk nge-grab liquidity-nya dia. Kemudian kita berharap dia turun lagi ya, bukan berharap sih, bahasanya apa ya, kan dia habis nge-sweep liquidity ya, bahasanya gimana ya, gue cari dulu, gue pikir dulu bahasa yang mudah tuh gimana ya untuk lo orang. Gini, jadi kan di market ini adalah yang namanya liquidity sweep gitu teman-teman. Liquidity sweep ini dia berpotensi untuk nge-sweep dulu baru dia balik arah gitu teman-teman. Nah, contohnya sebenarnya ada di video yang kemarin, nanti lo orang nonton aja video yang kemarin ya. Video yang kemarin nanti gue centangin di kolom komentar juga biar lu orang bisa paham juga ya, untuk yang belum tahu mengenai konsep liquidity-nya gitu. Contohnya seperti apa bang? Wah, kalau lu orang tanya contoh ini. Nah, ini di sini liquidity nih. Nah, ini di sweep namanya, baru habis itu dia lanjut naik gitu teman-teman. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Itu contoh lagi ya, contoh lagi seperti ini. Nah, sini ini adalah liquidity. Nah kan, low yang ini itu lebih panjang, lebih rendah daripada low yang sebelumnya gitu, yang terbaru ini. Habis itu dia balik lagi naik gitu. Nah, ini yang namanya nge-sweep liquidity teman-teman gitu. Makanya saya bilang sini ada potensi buat nge-sell. Kenapa? Karena di sini ada liquidity dan di sini ada R1-nya dia di 4172 gitu. Begitu dia nge-sweep ya, kita ada kemungkinan besar dia untuk turun lagi sehingga kita bisa scalping sell di area sana gitu teman-teman. Nah, ini kemarin ini untuk R2, R3 itu juga bisa dijadiin sebagai scalpingan kita gitu teman-teman ya.
Nah, lanjut lagi ya. Targetnya terendah di 3857 gitu untuk hari ini. Kalau dari mana? Dari CPR range yang ada ya gitu. Nah, kemudian kita mau masuk ke bagian technical analysis ya. Ini berdasarkan dengan TA gitu, teman-teman. Nah, nah, kalau dari TA sini ada 4 EVG ya. Ada 4 EVG yang bisa kita ambil ya, atau kita pantau untuk nge-sell ya, untuk intraday, teman-teman. Yang pertama itu di 187.206 ya untuk FVG-nya. Ini di 1 hour semua. Ini bertepatan dengan sweep liquidity yang sebelumnya, teman-teman. Nah, cuma yang saya favoritin tuh yang ini 4225, 4246, 4245 gitu, teman-teman. Kenapa? Karena ini bertepatan dengan FVG 1 jam. Terus begitu gua switch ke 4 jam, ini pas banget di 4 jam juga sama gitu. Ya, jadi ini memang kalau di ngomong potensi, yang ini lebih besar potensinya di 4225, 4245 gitu, teman-teman. Kemudian kalau untuk yang 1 jam lagi ke atas dia kan ada 2 nih. Nah, ini 4277, 4294 sama 4302 dan 4318. Jadi kalau mau nge-sell sebenarnya idealnya kalau kalian main intraday itu di area FVG ini gitu, supaya kita bisa tahu juga range kita untuk masuk dan range kita untuk keluar tuh di mana gitu. Itu fungsi dari fair value gap gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian Bang, kalau pakai TF kecil bisa nggak? Bisa aja pakai TF kecil gitu loh ya. Cuma kan karena gue update di YouTube ya, jadi kalau misalkan mau pakai TF kecil kan nanti agak susah untuk re-update ke kalian gitu. Nah, paling kalau misalkan TF kecil biasa 15 menit. Nah, kalau ada pun gue kasih gitu. Cuma saat ini untuk TF kecil belum ada sama sekali FVG-nya. Ya paling ada nih di sini. Nah, ini ada satu ya. FVG, tapi ini udah dipakai jatuhnya kalau di sini gitu, teman-teman. Nah, paling di atas ini ada juga ya. Di sini nggak ada, ini udah dipakai ya. Ini dia ngambil FVG yang di bawah gitu. Nah, ini sebenarnya ada nih, ini tadi udah diambil sih ya kalau yang ini. Nah, ini ada FVG nih. Nah, ini FVG udah diambil gitu. Ini tadi kalau FVG yang ini kita ada ngambil di premium ya, di premium signal. Nah, kita ada ambil FVG-nya gitu. Tuh FVG 15 menit ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. SL-nya kurang lebih 20 pip ya. Ini entry di 4094, SL 4092, TP-nya ini, dan saat ini udah running ya kurang lebih 130 pip ya, teman-teman. Karena kan dia naik nih dari sini ya. Gitu. Jadi kalau orang mau join, itu silahkan join, bisa ke premium channel atau di learning center juga bisa, karena learning center juga ada arahannya di sini. Nah, kemudian kita mau lihat lagi. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai area sell ya di sini. Nah, kita mau area sell. Nah, untuk area buy, nah sebenarnya area buy-nya karena belum, yang kemarin itu belum disentuh juga sama dia nih gitu ya. Nah, jadi memang masih bisa kita pakai untuk area buy yang kemarin skenario-nya. Support struktur, FVG 4 hours yang fresh, sini support weekly daily gitu ya. Ini masih bisa gitu, teman-teman. Nah, kalau di sini patokannya apa? 4133 ya. Setelah pada ngebreak ini, dia masih ada potensi untuk lanjut turun, retest lagi ke 4012 gitu, teman-teman. Berarti kan 4133 gimana? 4133 itu kurang lebih di sini, teman-teman. Nah, ini di sini. Nah, ini ada zona ya. Nah, zona ini adalah zona yang ada potensi untuk bisa nahan harga, atau bisa kita sebut ini sebagai resisten saat ini. Ya, ini nah, ini resisten saat ini di 4134, 4156. Karena kan wick dari 4 jam ini ya, itu kan sampai sini. Cuma body closingnya tuh di sini di bawah wicknya. Itu di 4133 gitu, teman-teman. Makanya kalau 4 jam memang lebih clear gitu ya, ketimbang dengan TF di bawah 4 jam gitu, teman-teman. Oke, nah ini kalau lu orang nontonnya di skip-skip ya, pasti nggak akan ngeh dengan analisa gua yang di belakang ini gitu, teman-teman. Oke. Ya, mungkin itu dulu sih yang mau gue sampaikan ke lo orang ya. Tadi udah kita bahas selling point. Nah, buy point juga ada, tinggal nanti gue cantumin untuk apa ya, bahasanya kayak linknya ya untuk video yang sebelumnya, supaya bisa dengar penjelasan yang ini. Karena kalau gue jelasin di video ini juga nanti takutnya terlalu panjang ya, teman-teman. Oke, jadi thank you untuk yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini, dan komen kalau lo orang punya insight-insight yang mau dianalisa sama gue ke depannya gitu, teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.